Tahun apapun adalah untuk merefleksikan, untuk mengevaluasi. Nah, hari ini bertepatan Hari Bakti ke PU-an ya, PU ke-80, merefleksi atas eh, apa yang sudah dilakukan, mendasari dengan ide dan gagasan para tokoh kita yang sudah membangun Indonesia ini. Indonesia bisa jaya seperti ini, tata kota yang bagus, indah, dan juga peran-peran tangan-tangan teknik tekniknya ya, termasuk di Kabupaten Sorong mewarisi, sehingga eh, apa, ke depan kita terus memberikan yang terbaik untuk Kabupaten Wonosobo, pelayanan di bidang infrastruktur jalan, gedung, bangunan, termasuk hari ini sebuah inovasi yang digagas bersama Dinas PUPR dengan Kemenak, Pondok Pesantren, Forum Pondok Pesantren dan Unsik, apa, dalam hal menindaklanjuti kejadian-kejadian yang ada di beberapa wilayah sebagai bentuk antisipasi, mitigasi, jika semua pondok pesantren pun kita lakukan monitoring dari sisi teknis, dari sisi teknis. Jeneng apa mau ke? Layak fungsi, Nah, keandalan bangunan. terkait dengan evaluasi ini yang untuk di semua pondok pesantrennya ada di Wonosobo. itu Mas Adi sih bisa detail. Kemenang sudah melakukan asesmen cepat untuk mengidentifikasi kondisi bangunan di pesantren. Nah, dari hasil asesmen cepat itu kemudian akan kita tindak lanjuti dengan prioritas evaluasi secara teknis pada bangunan pondok pesantren. Sudah ada satu pondok pesantren yang kami rekomendasikan untuk salah satu bangunan tidak digunakan karena kondisi bangunannya yang tidak memenuhi syarat. Nah, alhamdulillah dengan dukungan dari Forum Komunikasi Pondok Pesantren, kondisi-kondisi itu bisa kita komunikasikan dengan pengelola sehingga rekomendasi-rekomendasi yang diberikan secara teknis bisa ditaati oleh pengasuh pondok pesantren, dan tentunya kita cari solusi bersama bagaimana langkah-langkah selanjutnya untuk memastikan bahwa santri-santri kita tinggal pada pondok-pondok yang bangunannya layak. Seberapa bahayanya Mas Adi sampai lokasi dikosongkan? Tentunya yang kita kosongkan karena kondisi bangunannya sudah usianya lebih dari 30 tahun dan kondisinya tentunya tidak memenuhi struktur standar konstruksi bangunan. Tapi secara umum untuk kondisi pondok pesantrennya ada di Wonosobo, Dari asesmen cepat ini secara umum masih bisa memenuhi persyaratan, tetapi tentunya secara teknis kami akan dalami lebih lanjut, tentunya dengan bantuan tadi Unsik yang hari ini kita ajak. Dengan keterbatasan sumber daya yang ada di PU, kita punya teman-teman mahasiswa Unsik yang akan kita ajak sebagai relawan, sekaligus menjadi transfer knowledge dari pengalaman kami yang ada di PU, kita berikan pada adik-adik mahasiswa kita di Unsik. Gus Hoir, sedikit Gus Hoir. Ya, terima kasih. Saya bersama Pak Kepala PUPR atas arahan Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati kemarin sudah mengumpulkan 80 pondok, dibikin 2 kelas, wilayah Barat Utara dan Selatan Timur. Dan dari 80 pondok ini hari kemarin Selasa tanggal 2 Desember sudah ada 30 pesantren yang mulai proses pengajuan SLF, sertifikat layak fungsi. Sehingga kita memang di Satgas sesuai SK dari Bupati bersama Pak Kepala PUPR ini bagaimana kita nanti bisa memahamkan bahwasanya ini juga menjadi tanggung jawab pesantren, evaluasi pesantren agar bangunan ke depan, karena memang pesantren ini kan ada beberapa yang menjadi catatan kalau membangun memang satu swadaya, ini kadang ada beberapa keuangan baru ditempel lagi, jadi bangunan nanti ada lagi tempel lagi lah, ini nanti akan kita pantau terus agar nanti tetap standarnya ini bisa terpenuhi. Jadi kita memahamkan, memberikan satu kita suan ke para pengasuh agar beliau para pengasuh Pak Kepala ini nanti juga bisa mendorong, mensupport program pemerintah agar pesantren ini lebih aman, terutama dalam istilahnya menampung para pesantren. Salah satunya tadi yang disampaikan Pak Adin
kemarin yang di Munggang satu pesantren sudah kita mitigasi dan sudah kita ajukan nota dinas ke Pak Bupati, Pak Wakil. Alhamdulillah sudah ada perhatian, nanti akan kita relokasi sementara ke bangunan sementara. Terima kasih kita juga dari Forum Pondok Pesantren atas perhatian Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, Pak Kepala Dinas PUPR dan semua yang dinas terkait. Ini sebuah penghargaan untuk pesantren, jadi bersama-sama hak kewajiban kita jalankan bersama. Pak Bupati, di Indonesia hari ini kan menjadi situasi yang cukup mendesak nih, karena longsor banjir terjadi di mana-mana. Nah, kita sebagai kawasan hulu, bagaimana mitigasinya sejauh ini Pak Bupati, terutama terkait dengan infrastruktur yang kita miliki, apakah cukup memadai misalnya untuk Ya, tentu kita sangat prihatin ya, yang di Aceh, Sumatera dan sebagainya. Ya, kita itu sering dulu diingatkan oleh Pak Bambang, para BPD yang lama. Pak Bupati kalau ada hujan 2 hari berturut-turut itu harus waspada. Nah, berdasarkan pengalaman-pengalaman jadi tanah longsor dan sebagainya. Ya, kan kita harus dilihat setiap ada bencana pada ada sebab dan akibatnya. Jadi Aceh dan lain sebagainya bisa kita ketahui lah. Nah, di Kabupaten Soko kita sering menggalakkan gerakan susur sungai, gerakan tanam pohon yang terus dan harus sering dilakukan. Nah, itu bagian dari upaya kita itu untuk menjaga alam ini agar tidak terjadi bencana sebagaimana yang ada. Alhamdulillah, ya mudah-mudahan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Soko ini ya ada kemarin bencana alam tanah longsor 1, 2. Ya insya Allah nanti segera akan kita tangani, karena ini pasca di tahun 2026 nanti kita prioritaskan untuk penanganan tanah longsor dan sebagainya. Dan juga ada beberapa korbannya adalah juga rumah masyarakat yang hancur, yang nanti juga perlu kita lakukan perbaikan. Di beberapa tempat seperti di Bojongkerep dan yang lainnya kita sudah pasangi alat EBS atau sistem. ya, ya lah ya. Jadi karena di situ udah keretakannya udah jalan, itu ada potensi tanah bergerak. Ya, apa namanya, untuk antisipasi kita. Jadi kalau ada alatnya bunyi ya masyarakat harus menghindar dari lokasi, keluar dari lokasi. Karena wilayah Kaliwiro ini kan kemarin yang di mana itu ya ambles ya, Lamuk ambles, terus di mana Medono ambles, lah ini. Itu tanah-tanah bergerak yang harus kita antisipasi. Pak, kalau yang di Bojongkerep Relokasi itu butuh effort yang tinggi. Kita lagi mikir Kali Gowong itu sekarang bendungannya jalannya ditutup, mau ke Kali Gowong mau ke Kemejing harus lewat Kebumen. Tapi kalau kita bangun tanah jalan baru tentu biayanya juga sangat besar. Jalur dari Larangan, Gambaran, Bojongkerep sampai Sodongan misalkan, itu kalau mengacu jalan itu terus kayaknya juga ambles terus pas jembatan di Bojongkerepnya. Kemudian itu Lamuk itu sudah bergeser jauh banget, itu berapa meter dari jalan utamanya, itu sudah berpindah ke jalannya masyarakat. Ujung itu sudah dicor, sudah cor dulu jembatannya tetap geser juga. Nah, mungkin nanti tolong Mas Adin dicari dari sisi teknisnya, apakah masih layak kita bangun di situ atau justru kita harus cari jalan keluar, artinya kita harus mungkin jalan lagi di luar itu. Karena sudah berbagai macam kebijakan sudah kita lakukan, tapi masih juga